semua, bertemu lagi dengan gue Armida di channel Herarmi. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas bahasa Jepang lagi. Ya, seperti biasa bahasa Jepang untuk pemula. Kali ini kita bakal membahas suatu hal yang penting pastinya untuk kamu yang masih pemula, yaitu kita bakal membahas tentang kata kerja. Oke, jadi di sini yang bakal gue mau bahas itu adalah tentang bahasa kata kerja yang paling awalannya dulu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah kata kerja dengan perubahan-perubahan yang paling awalnya terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke perubahan-perubahan yang tingkat lanjut. Oke, jadi perlu diketahui tentang kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada go dan doshi, yaitu kata kerja ulangan pertama yang memiliki akhiran tuh serba u, dan dia memiliki hal yang ibarat kata perubahan u-nya itu bisa bervariasi. Contohnya misalkan ada yang akhirannya u, ada yang akhirannya su, ada yang akhirannya su, ada yang akhirannya bumunu, ada yang akhirannya juga kugutsu. Itu bisa bervariasi tergantung dengan kata kerjanya. Kata kerjanya juga bisa berbeda-beda. Lalu yang kedua ada ichi dan doshi. Nah, ichi dan doshi sendiri ini adalah kata kerja yang dimana akhirannya itu dia hanya kemungkinannya akhirannya cuma 2. Kalau nggak eru, dia iru. Contoh misalkan kayak neru atau taberu, ya kan? Atau misalkan kiru, kirimas, mengenakan. Oshieru, oshieru, oshiemas. Terus lalu ada lagi misalkan contohnya kayak bentuk ichi dan doshi itu kayak shinjiru, shinjimas. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah ichi dan doshi. Lalu yang terakhir ada namanya fukishoku doshi. Fukishoku doshi, atau mungkin kalau Anda sebut sendiri itu yang Anda bikin tokubetsu doshi, yaitu kasus yang kalau misalkan dikatakan ini tuh kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Jepang. Oke, jadi kalau dalam fukishoku doshi ini cuma ada 2 huruf, yaitu pertama kuru, yang kedua suru. Kuru itu perubahannya kimas, artinya datang. Nah, kalau suru itu ada perubahannya shimas, artinya melakukan. Shimas itu biasanya digunakan untuk kata kerja yang tidak memiliki kata sambungannya. Contohnya misalkan kayak benkyo, belajar, benkyo shimas. Terus misalkan misalkan selain daripada itu. Dan shimas ini juga bisa dimodifikasi dengan mungkin kata kerja serapan. Contohnya misalkan kamu mau ambil wudhu, ya kan, berarti wudhu wo shimas, atau wudhu shimas juga bisa. Nah, jadi kurang lebih pengertiannya fukishoku doshi seperti itu. Nah, ketika antum sudah memahami 3 golongan kata kerja ini, nah maka dari itu sekarang kita bakal bahas yang nomor 1 dulu, yaitu go dan doshi. Oke, langsung aja kita langsung pembahasan. Nah, dalam perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang, kata kerja itu didasari oleh yang namanya bentuk kamus, yaitu jisoke. Jisoke ini adalah bentuk kamus. Jadi maksud bentuk kamus itu apa? Jadi ibarat kata gini, kayak ente nih. Ente itu ibarat kata ingin membuat suatu bentuk gitu, kan, suatu bentuk kalimat, suatu bentuk kata. Tapi kata itu tidak bisa langsung dirubah menjadi sebuah kosakata. Contohnya misalkan kayak kamu ingin bilang saya bermain di taman, atau bermain di taman berarti koen de asobu. Asobu, ya kan, atau bisa asobimas. Wah, emang perbedaannya apa tuh? Jelas, itu beda. Asobu dan asobimas itu adalah perubahan kata kerja antara bentuk kamus sama bentuk maskei. Nah, maskei ini adalah bentuk kata kerja yang dimana kata kerjanya itu sudah aktif, atau bisa dikatakan ini adalah kata kerja yang benar-benar menerangkan bahwasannya kata kerja ini sedang dilakukan, keterangannya jelas. Sementara jishoke itu adalah keterangan cuma sekedar untuk mengetahui ininya, tapi kata kerjanya itu belum aktif dan belum ada keterangan lampau atau sedang, atau ya statusnya masih belum jelas. Jadi ibarat kata jishoke ini tuh kayak bahan mentah, dan maskei itu ibarat kata kayak bahan matangnya, dia udah jadi. Nah, kurang lebih perbedaannya seperti itulah kalau misalkan dianalogikan bagi aneh gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, adapun perubahan-perubahan dari yang tadi, yang jishoke. Jishoke ini akhirannya, kalau kamu perhatiin di go dan doshi, itu akhirannya selalu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu apa?
dia tuh perbedaannya beda dengan ichi dan doshi. Kalau ichi dan doshi itu dia akhirannya kalau nggak iru atau nggak eru. Kalau di go dan doshi itu akhirnya banyak. Dia itu salah satunya kalau gue sebutkan itu seperti kayak o, su, ru, bu, mo, no, ku, gut, su. Nah, ini adalah akhiran-akhirannya. Dan setiap akhiran ini ntar dia ini akan dibentuk ke bentuk maskei, bentuk yang awalan lah ya. Nah, bentuk maskei ini entar dia akan berubah menjadi bentuk kayak i. Nah, oke. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang agak-agak bingung kan? Oh, ini berarti entar berubahnya gimana? Ya sebenarnya simple aja. Jadi gini, sebelum kalian memahami dari maskei, kalian sudah harus memahami tentang huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Jepang, ketika kamu sadari, mereka itu memiliki urutan yang bisa dikatakan kalau bagiannya tuh beraturan dan sesuai dengan bukan sesuai dengan update ya. Ini sesuai dengan perubahan-perubahan dari kata kerja ini. Contoh pertama, ketika kamu belajar abjad bahasa Jepang, pasti kamu belajar dari huruf A, K, Sa, ya kan? Habis itu Ta kalau nggak salah, habis itu setelah Ta itu kalau nggak salah Na, ya kan? Na, terus apa lagi? H, ya kan? Nah, terus selanjutnya. Nah, itu ntar bakal mempengaruhi, ya kan? Mempengaruhi ketika kamu memahami dari Jishoke dan Maskei ini. Oke, langsung saja kita bikin contohnya aja ya. Tadi pertama kita urutkan dari 3 dulu ya, yang akhirannya ut, su, ru, ya kan? Usuru. Oke. Kata kerja yang belakangnya u kira-kira apa? Oke, kata kerja yang belakangnya u itu ada 2 yang aneh sadari sekarang. Ada pertama au, yaitu ai, yaitu bertemu, ya kan? Terus selanjutnya ada su, ya kan, suku. Nah, suimas. Nah, sui menghisap. Nah, oke. Sekarang kita ambil kayak au dulu. Berarti dari u itu au. Nah, terus selanjutnya su. Nah, yang belakangannya s nih, yang belakangannya s itu apa? Oke, bentuk dari su, ya kan? Bentuk dari su itu adalah sagasu, yaitu sagashimas. Oke, sagashimas. Oke, tadi usu, terus usuru, ru. Nah, kalau ru ini bentuknya banyak banget, tapi kalian harus hati-hati ya. Karena ru-nya ini bentar bisa jadi kebentuk dari bentuk dari ichi dan doshi. Nah, untuk bentuk ru-nya ini kita ambil kayak misalkan bentuk ru-nya ini mungkin kita ambil dari naru, ya kan? Naru itu artinya menjadi. Oke, kita tadi udah dapat contoh-contoh tadi kan. Misalkan A-nya itu dari au, atau misalkan ya dari au atau iu juga bisa. Atau mungkin kita ambil satu aja kayak au lah ya, au bertemu, oke. Terus au aimas, terus selanjutnya apa lagi? Sagasu mencari, ya kan, sagasu. Terus selanjutnya dari bentuk dari bentuk ru-nya itu tadi kita menggunakan naru, ya kan? Naru. Menjadi. Oke. Sekarang kita bentuk ke bentuk yang maskei. Nah, maskei berarti bentuknya itu seperti ini. Misalkan tadi kata au, ya kan? Itu mudah teman-teman. Itu u-nya itu tinggal diganti menjadi au, interinya au diganti menjadi i-nya. U-nya itu menjadi i. Nah, maka menjadi bacanya menjadi aimas. Bisa dipahami? Oke, sekarang sagasu. Berarti perubahannya itu sagashimas. Nah, mudah kan? Ya, mungkin kalian udah mulai agak paham lah. Itu gampang banget, tinggal dirubah ke bentuk i-nya. Nah, terus selanjutnya tadi kita pakai naru, ya kan? Naru itu menjadi. Berarti untuk menjadi itu berubah menjadi kata masuke, itu berarti intinya naru menjadi narimas, ya. Diganti ke bentuk i-nya lalu dirubah ke masnya. Nah, tambahin mas maksud saya. Tambahin mas, narimas. Nah, ini udah jadi bentuk maskei. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke? Ya, mungkin kalian masih ada beberapa yang bingung, tapi ya itu oke lah. Mungkin ya untuk awalan emang agak bingung, tapi ntar gue bakal bikin contoh-contoh dari bentuk-bentuk kata kerja dan perubahannya, oke? Oke, selanjutnya mungkin kita kasih satu contoh lagi. Misalkan tatsu, ya kan? Tatsu. Wah, berarti ini bentuk perubahannya jadi apa? Ya gampang aja. Misalkan tatsu. Su ini dari kata konsonan apa? Su ini golongannya masuknya ke ta. Ta berarti kita urutkan dulu. Tachi, su, teto. Nah,
Berarti kalau dia ke bentuk ke bentuk i, berarti dia berubah jadi tachi. Nah, berarti bentuk maske-nya jadi tachimasu. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi antum itu gampang. Bentuk jisuke yang tadinya u itu tinggal dirubah menjadi bentuk i-nya. Gitu, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan huruf abjadnya itu seperti apa. Tinggal dirubah ke i-nya terus tambahin mas. Maka itu sudah menjadi maske, yaitu kata kerja yang aktif. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja karena mungkin nggak begitu panjang videonya. Untuk contoh-contohnya ntar gue bakal bikin di video-video penerangan selanjutnya di video short yang pastinya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan aneh, mohon maaf. Dan juga mungkin ada kata-kata yang mungkin salah ya, dikoreksi aja nggak apa-apa. Aneh terima koreksi. Dan jangan lupa like video gue untuk supaya video gue terangkat di algoritma dan gue bisa nyebarin ilmu bahasa Jepang gue, bahasa Jerman gue, dan bahasa Inggris gue. Oke, berarti sekian dari gue. Thank you yang udah menonton dan selamat belajar bahasa Jepang kalian.